Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nilo Putugaluh Tamrin Sondana dari kelas 10 IPA 10 nomor absen 23. Jadi, di video kali ini, saya akan membahas tentang sudut antara dua vektor. Nah, yang pertama kita akan belajar besar sudut antara dua vektor. Sebelumnya nih, kita kan sudah membahas tentang hasil kali skalar dua vektor. Nah, dari materi tersebut kita mendapatkan rumus vektor A dan vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan cos theta. Nah, dari rumus tersebut, itu kita tinggal balik aja kedua ruasnya menjadi panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan cos theta sama dengan vektor A dan vektor B. Lalu, dua sisinya kita sama-sama bagi dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Maka akan menjadi cos theta sama dengan vektor A dan vektor B per panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Nah, rumus itu adalah rumus untuk menentukan besar sudut antara dua vektor. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui rumus untuk menentukan besar sudut antara dua vektor, sekarang saya akan mempresentasikan bagaimana sih pengimplementasiannya dalam vektor di R2 dan vektor di R3. Nah, yang pertama, pada vektor di R2 akan berlaku cos theta sama dengan X1 dikali dengan X2 ditambah Y1 dikali dengan Y2 per akar dari X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat dikalikan dengan akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, kalau untuk di R3 ini tuh seperti biasa. Kalau di R2 itu cuma punya dua komponen. Nah, sedangkan di R3 itu punya tiga komponen, di mana komponen Z sebagai komponen tambahannya. Maka akan menjadi cos theta sama dengan X1 dikalikan dengan X2 ditambah dengan Y1 dikalikan dengan Y2 ditambah Z1 dikalikan dengan Z2 per akar dari X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat ditambah dengan Z1 kuadrat dikalikan dengan akar dari X2 kuadrat ditambah dengan Y2 kuadrat ditambah dengan Z2 kuadrat. Selanjutnya, jika vektor A dan vektor B merupakan vektor-vektor bukan nol dan theta adalah sudut yang berada di antara kedua vektor tersebut, maka akan berlaku yang pertama, theta lebih besar atau sama dengan 0 derajat, tetapi theta lebih kecil daripada 90 derajat itu akan membentuk sudut lancip. Apabila vektor A dan vektor B lebih besar daripada 0. Lalu, yang kedua, theta lebih besar daripada 90 derajat, tetapi lebih kecil daripada 180 derajat, itu akan membentuk sudut tumpul. Apabila vektor A dan vektor B lebih kecil daripada 0. Lalu selanjutnya yang ketiga, yaitu theta sama dengan 90 derajat akan membentuk sudut siku-siku apabila vektor A dan vektor B sama dengan 0. Lalu yang keempat, theta sama dengan 180 derajat akan membentuk suatu garis lurus apabila vektor A dan vektor B sama dengan min panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu theta sama dengan 0 derajat apabila vektor A dan vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Ya, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama yaitu diketahui vektor A sama dengan 4,1 dan vektor B sama dengan 3,5. Tentukan besar sudut antara vektor A dan vektor B. Seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu rumus yang akan kita gunakan untuk memecahkan soal ini. Nah, pada soal ini kita menggunakan cos theta sama dengan vektor A dan vektor B per panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Lalu cos theta sama dengan 4 dikali dengan 3 ditambah 1 dikali 5 per akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat dikalikan dengan akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Maka, cos theta sama dengan 12 ditambah 5 per akar 16 ditambah 1 dikalikan dengan akar 9 ditambah 25. Cos theta sama dengan 17 per akar 17 dikalikan dengan akar 34. Lalu, cos theta sama dengan 17 per akar 578. Akar 578 itu kita bisa sederhanakan menjadi cos theta sama dengan 17 per 17 akar 2. Nah, karena di sana ada 2 angka 17, maka kita bisa sederhanakan dengan cara mencoret sehingga hasilnya akan menjadi cos theta sama dengan 1 per akar 2. Maka cos theta sama dengan setengah akar 2. Pada fisika dan matematika wajib kita sudah belajar tentang trigonometri, maka untuk menyelesaikan soal ini kita hanya perlu mengingat berapa sih cos theta dari
setengah akar 2, maka theta akan sama dengan 45 derajat. Selanjutnya, ada beberapa latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.